Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Rut 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 18. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayatnya yang ke-17 yang demikian. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah kasih yang tak terceraikan. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita ini menceritakan dua tokoh sentral dalam bacaan ini, yaitu Naomi dan menantunya yaitu Rut. Awal mulanya Naomi bersama keluarga pindah ke Moab dengan meninggalkan Bethlehem. Mereka berpindah karena di wilayah Israel itu sedang mengalami kekeringan yang parah, sehingga terjadi kelaparan yang dahsyat di Israel, sehingga mereka kemudian mencari tempat penghidupan yang lebih baik lagi. Namun tragisnya di Moab, satu persatu badai menerpa kehidupan dari Naomi. Yang pertama, ketika di sana suaminya yaitu Elimelek itu meninggal. Dan kemudian tidak lama dari itu, kemudian anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion juga kemudian mati. Kini Naomi hanya hidup ditemani oleh kedua menantunya. Tetapi kemudian dalam peristiwa yang sangat tragis seperti itu, kemudian Naomi berefleksi dalam kehidupannya dan kemudian menyebut dirinya tidak lagi Naomi, tetapi Mara, yang artinya adalah pahit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah berbagai kepahitan itu, maka kemudian Naomi memutuskan supaya kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa itu kemudian pergi meninggalkan Naomi untuk mendapatkan kehidupan yang baik, untuk mendapatkan suami dan mengembangkan kehidupannya. Tetapi hanya satu yang bersedia meninggalkan Rut yaitu Orpa, tetapi Rut memilih untuk tetap bersama-sama dan di samping Naomi sampai dengan kematiannya. Tentu menarik kalau kita mencoba berefleksi dari apa yang dialami oleh relasi antara Rut dan Naomi ini. Naomi mengalami kehidupan yang pahit di sepanjang kehidupannya. Tetapi kepahitan-kepahitannya itu tidak membuat dia berelasi dengan orang dengan cara pandang yang negatif dan sikap yang negatif. Ini dibuktikan bahwa kedua menantunya itu menaruh hormat, menaruh respek, menaruh cinta kasih yang mendalam kepada Naomi, meskipun suami-suami mereka atau anak-anak dari Naomi ini sudah meninggalkan mereka dalam kematian. Logikanya kalau relasinya tidak baik, tentu mereka akan dengan senang hati ketika suami mereka mati, dia akan meninggalkan mertuanya dan mencari suami yang lebih baik. Tetapi ini tidak terbukti. Artinya, Naomi adalah tipe karakter seorang wanita yang mampu berperan sebagai ibu yang bijaksana. Selain itu, dia mampu menerima segala keburukan-keburukan kehidupannya itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berakibat kepada orang-orang lain yang di sekelilingnya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita kemudian bisa berefleksi dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa kondisi-kondisi buruk pasti akan hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi respon ketika kita mendapati kehidupan kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, apakah kemudian yang juga membuat kita mempunyai relasi yang tidak baik dengan sesama kita? Atau kita masih bisa berubah menjadi seperti Naomi, yang ketika mengalami hal-hal buruk itu diterima dengan legowo, tidak membuat dia berubah menjadi orang yang berkarakter keras, berkarakter pesimis, orang yang hanya mengeluh,
orang hanya iri hati terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kita juga berefleksi bahwa kisah antara Naomi dan Ruth ini adalah bukti sebuah kasih yang tidak terceraikan. Ada kesetiaan, ada integritas yang ditunjukkan oleh kedua orang ini dalam menjalin relasi. Tantangan seberat apapun tidak membuat mereka terpisah dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kemudian kita mencoba melihat dalam kehidupan kita, membangun hubungan dalam keluarga kita, apakah kita masih menjadi orang yang seperti Naomi dan Ruth? Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kita tetap memilih bersama untuk menghadapi permasalahan secara bersama, atau kita memilih untuk menyerah kalah terhadap kehidupan ini dan memilih berpisah dengan pasangan kita. Oleh karena itu, mari saat ini melalui kisah dari Naomi dan Ruth mengajak kita semuanya untuk menghidupi kasih yang tidak terceraikan. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur memberikan pengilhaman kepada kami melalui kisah dari Naomi dan Ruth, bagaimana kasih yang tidak terceraikan itu hadir dalam kehidupan mereka. Tentu bukan serta-merta sesuatu yang ujuk-ujuk yang langsung bisa terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi ada sebuah proses yang panjang di dalam kehidupan mereka sehingga mereka kemudian memilih untuk bertahan bersama menghadapi tantangan kehidupan secara bersama. Tuhan, mampukan kami melalui keteladanan yang diberikan oleh Ruth dan Naomi ini menjadi keteladanan bagi kami semuanya. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah ini, yang menerpa kehidupan keluarga kami memilih untuk tetap mentautkan kasih kami yang tidak terceraikan. Kami tetap berjuang bersama dengan pasangan kami tetap berjuang bersama untuk menghadapi segala tantangan kehidupan kami dan tidak memilih menyerah kalah dan menyalahkan pasangan kami atas kondisi buruk yang kami alami. Tuhan, tolong kami untuk tetap menjaga kasih di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini yang semakin mengokohkan iman kita dalam menghadapi tantangan kehidupan. Silakan mendengarkan.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like untuk mendukung program ini. Dan kiranya video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.